Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang Canon EOS R5 ya. Jadi ini adalah kamera yang akan dikeluarkan Canon, yang menurut gue ini adalah salah satu seri premium dan seri hype ya dari Canon. Cuman awalnya gue ngerasa kalau gue nggak pantas gitu buat nge-review si R5 ini ya. Karena kenapa? Menurut gue kamera ini terlalu profesional dan menurut gue terlalu overkill gitu buat gue. Dan gue nggak memenuhi syarat buat profesional. Terus juga gue nggak ngerasa kalau misalnya kamera ini segmentasinya buat gue. Dan yang ketiga, kayaknya juga gue nggak mungkin beli kamera ini. Nah, tapi setelah dipikir-pikir, menurut gue juga cukup menarik kalau misalnya gue bahas kamera ini dari kacamata orang awam yang cuman sekedar suka foto dan video. Nah, buat kalian yang di rumah, kalian bisa ngehalu bareng sama gue dan nonton video ini. Nah, mungkin gue akan langsung bahas ya si Canon EOS R5 ini. Buat kalian yang di rumah, siap-siap buat keracunan dan ngehalu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bayangin aja kita punya kamera premium dari Canon, yaitu R5. Dan buat kalian yang pengen penjelasan secara profesional dan teknis, menurut gue kalian bisa cari video lain karena di sini gue akan ngejelasin si R5 ini dari kacamata seorang amatir atau orang awam ya. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasannya, kalian harus tahu dulu kalau misalnya si Canon EOS R5 ini dia punya sensor full frame beresolusi 45 megapiksel yang pasti kayaknya keren banget. Oke, di sini gue akan ngasih lihat trailer si R5 ini dan kita bisa nge-react bareng dan kalian bisa terkaget-kaget bareng ya ngelihat si trailer R5 ini. Oke, mungkin gue langsung aja ya. Mulai. Oke, enter the new era. Oke, sip. Gue pause dulu di sini karena kenapa? Di sini ada banyak jajaran lensa RF ya. Dan katanya ini si Canon dia udah melengkapi jajaran lensa RF lebih lengkap lagi, dan bahkan katanya si Canon dia membuat 9 lensa RF baru yang akan diproduksi dalam waktu dekat ini. Jadi buat kalian yang mau beli Canon EOS R, EOS R, RP dan nanti keluar R5, kalian nggak usah khawatir soal lensa ya. Dan mungkin kalian yang beli lensa, kalian bisa lah bagi satu ke gue lensa si RF ini. Oke, lanjut ya, next ya. Oke, EOS R5 full frame mirrorless. Oke, ini detail bodinya menurut gue mirip kayak Canon EOS R ya. Oke, wait. Nah, ini yang bikin kaget. Ini Canon sombong banget ya. Dia taruh punchline-nya di depan gitu loh. Biasanya kan punchline itu ditaruh di belakang, tapi si fitur utamanya yang jadi daya jualnya itu dia taruh di depan trailernya. Oke, Brilliant 8K movie. Oke, jadi si Canon ini dia udah 8K ya, dan gue agak tarik napas juga kalau udah ngomongin 8K. Karena kenapa? Kamera gue ini masih beresolusi Full HD dan bahkan gue belum kepikiran untuk upgrade ke 4K karena kalau misalnya gue upgrade ke 4K terus gue ngedit, komputer gue ini kasihan dan bakalan ngos-ngosan. Dan ini dia si R5 ini udah bisa nge-record 8K gitu. 4K aja kalau misalnya kita proyeksiin itu udah segede layar bioskop. Dan kalau 8K ini berarti 2 kali layar bioskop. Kalian bisa bayangin mungkin kalau misalnya kalian nonton di HP atau di layar monitor 22 inch. Kayaknya bisa meledak ya HP gue dan monitor gue. Oke, dan ini ada spek detailnya dari si 8K-nya ini bisa apa aja. Pertama, dia no crop factor. Oke, jadi ini bagus banget. Menurut gue ini sesuatu yang wow juga ya dari Canon. Karena biasanya di seri-seri sebelumnya selalu ada pemangkasan performa dari 4K-nya. Bahkan di 4K di seri-seri sebelumnya itu ada pemangkasan, tapi ini di 8K dia no crop factor. Jadi ya kalian bisa nge-record video dengan luas si sensornya. Berarti ya cukup luas ya karena dia full frame. Terus next dual pixel CMOS AF in all modes. Wow, ini menurut gue oke ya, sangat-sangat oke banget, keren banget karena si dual pixel ini memang sebenarnya udah ada di seri-seri bawahnya Canon juga. Dia udah pakai dual pixel, cuman yang keren ini in all modes. Jadi kalian bisa pakai di foto, di video, entah itu Full HD, 4K atau 8K. Jadi udah video kalian ini resolusinya gede, fokusnya juga cepat. Jadi udah otomatis keren kalau kalian pakai EOS R5 ini ya. Oke, langsung ada 8K RAW internal recording. Nah, jadi apa itu RAW internal recording? Gue juga sebenarnya kurang paham secara detail, tapi yang gue tahu, sotoinya gue kalau si RAW internal recording ini dia adalah kemampuan kamera untuk
mengambil gambar atau mengambil video dengan data yang penuh. Jadi si data dari gambar ini atau dari video ini dia tidak terkompresi. Jadi otomatis nanti video kalian dia akan penuh dengan informasi data dan gambarnya ya yang diambil dari video, dan juga otomatis ini akan memudahkan kalian untuk post production ya. Buat para editor ini pasti bakal memudahkan banget. Jadi udah video kalian ini datanya ini padat full, resolusinya gede gitu, 8K, 2 kali layar bioskop, ingat lagi ya. Oke, lanjut ada Canon Log. Nah, si Canon Log ini kita tahunya C-Log ya. Kalau di Sony itu ada S-Log, ada V-Log, ada F-Log, itu macam-macam. Dan sebenarnya apa sih si log ini fungsinya? Jadi log ini sebenarnya bukan fitur baru, udah ada di seri-seri sebelumnya. Jadi si log ini adalah fitur kamera yang dimana si kamera ini memungkinkan untuk tidak kehilangan detail ketika si kamera menghadapi kondisi yang cahaya yang terang atau kondisi gelap yang gelap banget. Jadi contohnya kalau misalnya kalian nge-record video dengan backlight, cahaya yang belakangnya terang banget, dan kalian pakai C-Log, ini belakangnya kelihatan gitu, si backgroundnya tetap kelihatan. Cuman si video kalian ini akan pucat ya, karena memang si C-Log ini fungsinya untuk memudahkan para editor di post production. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut lagi, kita nunggu ada apa lagi. In body image stabilization. Oke, ini adalah salah satu fitur baru ya dari Canon, karena di seri-seri kamera Canon sebelumnya dia nggak pakai IBIS. Yang ada IBIS itu setahu gue cuma di Sony, Fuji, sama di Lumix. Dan kalau di Sony sendiri itu fitur IBIS-nya menurut gue agak kurang ya. Dan yang bagus itu setahu gue katanya di Lumix, katanya sih gitu. Cuman gue juga belum pernah pakai. Nah, semoga di Canon ini IBIS-nya bener-bener bagus, karena dia adalah salah satu lensa, maksud gue kamera premium dari Canon. Dan semoga tidak mengecewakan kayak IBIS-nya brand sebelah. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut si trailernya. Oke, kameranya kalau dipegang di tangan keren banget. Oke, R5 ini high speed burst shooting, udah jelas, up to 20 fps on electronic shutter. Jadi si kamera ini dia bisa menangkap gambar tanpa harus ada mekanik ya. Jadi dia nggak ada yang naik turun gitu, jadi dia nangkap gambar langsung dari sensor, dan up to 12 fps on mechanical shutter. Jadi ya shutter yang biasa, yang kalau kita cepret itu naik turun, yang biasanya agak berisik dibanding dengan electronic shutter. Oke, menurut gua nggak aneh, dan ya ini oke sih untuk kamera premium Canon. Oke, kita lanjut. Dual card slot. Oke, menurut gue ini bukan hal yang aneh ya, karena di beberapa kamera di brand-brand lain di seri-seri premiumnya itu juga udah menerapkan fitur ini ya, CF Express plus SD card. CF Express ini biasanya dipakai buat kebutuhan profesional, dan si SD card ini biasanya untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, lanjut lagi ya. Gue akan makin keracunan kalau terlalu lama. Oke, animal detection. Ada si animal detection ini meliputi eye, face, and body AF detection of dogs, cats, and birds. Oke, jadi buat kalian yang para pecinta hewan atau punya hewan peliharaan di rumah, dan kalian mau mengabadikan momen tingkah lucu hewan kalian bisa beli si R5, karena ini kayaknya kameranya penyayang binatang banget ya, karena dia bisa mendeteksi eye, face, dan body dari hewan. Jadi kalian tidak akan melewatkan momen lucu hewan kalian. Tapi sayang kalau misalnya kita beli si R5 ini cuma buat mendokumentasikan hewan ya. Oke, kita lanjut lagi. Keren banget ini kalau dipakai lensa putih. Oke, imagine optical excellent. EOS R5 full Canon, delighting you always. Oke, kayaknya segitu ya trailernya. Oke, menurut gue si EOS R5 ini memang dikhususkan untuk profesional ya kayaknya. Orang-orang kayak gue kayaknya juga nggak akan bisa beli si R5 ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, seenggaknya kita bisa ngehalu dikit, kita bisa ngebayangin gimana kalau kita punya R5 ini dan kita tenteng di depan teman-teman, dan kayaknya kita bakal naik kasta ya. Nah, mungkin kayaknya sekian video dari gue. Semoga ini bisa memberikan informasi buat kalian, dan semoga ini bisa ngeracunin kalian.
Dan kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau sharing tentang Canon EOS R5 ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar.